Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dinda Walilahi, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat Kecemasan Mahasiswa Selama Masa Pandemi COVID. Berikut presentasi kami. Baik, seperti yang kita ketahui, virus corona atau yang dikenal dengan virus COVID-19 itu merupakan virus yang pertama kali muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan di China. Nah, virus ini tuh awalnya tuh cukup menggemparkan dunia karena virus ini nih penyebarannya itu sangat cepat sekali. Karena dalam kurun waktu beberapa bulan, lebih tepatnya hingga bulan November 2020, virus ini tuh telah menyebar hingga ke 219 negara. Salah satu negara yang terdampak dari virus ini tuh adalah Indonesia. Karena virus ini nih masih tergolong baru, tentu banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari virus ini. Salah satunya itu yang paling merasakan dampak dari virus ini tuh adalah mahasiswa. Karena mahasiswa itu sendiri semenjak virus corona ini udah muncul di Indonesia khususnya, itu tuh rutinitas atau kegiatan perkuliahannya tuh banyak dilakukan secara daring seperti itu. Nah, karena karena kegiatannya ini dilakukan secara daring atau dikenal dengan istilah perkuliahan jarak jauh, tentu hal ini tak luput dari yang namanya sebuah kendala. Karena selama pelaksanaan perkuliahan jarak jauh ini, ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala terkait dengan fasilitas perkuliahan jarak jauh mereka ini, di mana fasilitas mereka ini dirasa tidak atau kurang mendukung kegiatan pembelajaran daring mereka. Karena seperti yang kita ketahui, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini harus membutuhkan fasilitas seperti benda elektronik, entah HP atau laptop, dan yang paling utama adalah kuota internet. Nah, kendala yang biasanya dialami itu biasanya kalau yang berkaitan dengan jaringan ya, itu tuh sinyal suka hilang. Entah karena faktor cuaca atau mungkin karena faktor entah mati lampu. Biasanya kan kalau mati lampu itu biasanya ada yang mengalami gangguan jaringan atau yang menggunakan wifi di rumah, pasti internetnya langsung berhenti kan. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu tuh yang sempat membuat menimbulkan sebuah dampak psikologis bagi mahasiswa gitu. Tidak hanya itu sih sebenarnya masalah yang dialami oleh mahasiswa selama perkuliahan daring. Salah satunya itu banyak sih beberapa mahasiswa yang mengeluhkan kalau misalnya selama pembelajaran daring ini tuh banyak sekali tugas yang diterima, seperti itu. Nah, karena tugas yang banyak diterima, dengan ditambah kendala berkaitan dengan jaringan itu juga memberikan sebuah dampak psikologis yang buruk kepada mahasiswa. Dampak psikologis yang muncul di kalangan mahasiswa selama ini yaitu kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Nah, kecemasan itu sendiri itu merupakan suatu keadaan psikologis di mana individu itu merasa ketakutan atau memiliki perasaan tidak nyaman terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi, kondisi yang seperti ini itu tuh biasanya akan mengganggu atau menghambat kinerja seseorang. Nah, kalau dalam mahasiswa tuh contohnya ya, kalau dia misalnya merasa cemas gitu kan terhadap misalnya suatu hal,
itu akan menurunkan atau mempengaruhi konsentrasi belajar dia, sehingga prestasi belajar itu pasti akan menurun seperti itu. Nah, terus gejala kecemasan itu sendiri kalau secara fisik, gangguan fisiknya itu bisa berupa merasa pusing, mual, atau sakit perut. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan sakit atau gejala fisik seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya tenggorokan itu bisa aja merasa kayak kering, tangan gemetaran, keringat dingin, atau jantung berdebar seperti itu, atau keringatnya banyak bercucuran keluar seperti itu. Nah, kalau dari segi perilaku itu tuh bisa aja orang tuh kayak itu tangannya tuh mungkin gemetaran seperti namanya gemetaran, apalagi ya mungkin itu ya salah satu contohnya. Terus itu kalau dari segi emosi itu biasanya juga emosi itu tidak stabil karena ya itu tadi pengaruh dari rasa takutnya itu. Jadinya antara muncul rasa panik itu tuh juga ada saat orang mengalami kecemasan. Selain itu juga pada kalau saat orang mengalami kecemasan tuh biasanya juga mengalami pikiran-pikiran yang negatif karena dia itu udah dipenuhi oleh berbagai macam pikiran pikiran atau yang hal-hal yang perkiraan-perkiraan yang negatif yang lain. Nah, dalam penelitian kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Untuk subjeknya kami menggunakan kami dalam penelitian kami, subjek kami adalah mahasiswa berjumlah 530 orang. Mahasiswanya ini merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu instrumen yang kami gunakan yaitu instrumen DAS yang disebar secara online menggunakan Google Form. Baik, langsung saja. Hasil dari penelitian kami yaitu didapatkan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa selama masa pandemi ini nih rata-rata tergolong normal dan sedang. Karena seperti yang kita lihat persentasenya itu tuh yang normal sebanyak 480% dan yang sedang itu sebanyak 26%. Untuk yang tingkat kecemasan ringan itu sebanyak 18%, yang berat ada 7%, dan yang sangat berat itu ada 1%. Nah, lalu dari hasil penelitian kami ini, itu tuh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Malvasari, Devita, Erlin, dan Filler tahun 2018, di mana ditemukan hasil bahwa mahasiswa yang usianya dalam rentang usia 20 hingga 23 tahun itu banyak mengalami kecemasan. Seperti itu. Nah, kesimpulan, jadi dari penelitian kami ini disimpulkan bahwa selama masa pandemi COVID ini, mayoritas mahasiswa itu memiliki tingkat kecemasan yang tergolong normal dan sedang. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.